Kami lanjutkan lagi Mario Teguh Golden Ways membahas mengenai tidak takut lagi. Pertanyaan saya kali ini langsung berhubungan dengan Pak Mario. Ketika berbicara mengenai tidak takut lagi Pak, apakah Pak Mario waktu muda pernah menjadi orang yang penakut? Atau sekarang masih adakah rasa takut yang dialami oleh seorang Pak Mario Teguh? Terima kasih Mas Hilbram. Masa kecil saya diisi dengan rasa takut. Saya penakut. Kalau pulang dari mengaji di surau, itu baru tahu itu sudah gelap, gitu. Lalu melihat jarak antara rumah dengan surau, yang kira-kira hanya 600 meter. Tapi membelah sawah dan pohon-pohon bambu. Itu imajinasi saya menyiksa saya. Umur 6 tahun melihat pohon bambu itu berubah jadi monster. Melihat saya menunggu, melihat itu. Tidak ada pilihan lain kecuali pulang. Maka yang terjadi adalah anak umur 6 tahun berteriak, wah, sambil lari. Tahu-tahu masuk kamar, itu ibu lihat, loh, kenapa anak lari sambil berteriak? Lalu duduk diam, gitu, ketakutan. Wajar setiap orang itu takut dan kalau diingat-ingat lucu. Lucu. Saya sampai sekarang penakut, logikanya. Rasa takut itu, waktu saya masih muda, adalah payung yang membuat saya melihat segala sesuatu gelap. Sehingga saya takut. Sekarang rasa takut saya setiap hari masih ada untuk menolong saya tidak membuat kesalahan. Karena saya takut salah. Beda saya waktu muda, saya takut salah, maka tidak bertindak. Sekarang saya bertindak dengan sebaik-baiknya karena takut salah. Beda ya? Kalau saya tidak takut salah, berbicara yang didengarkan puluhan juta orang seperti ini, saya tidak sehat. Maka sikap yang sehat terhadap rasa takut menjadikan kita dibesarkan atau dikerdilkan. Kuncinya adalah apakah Anda bertindak karena rasa takut? Apakah Anda mati tindakannya karena rasa takut atau Anda menjadi terbaik dalam tindakan Anda karena takut gagal? It's your choice. Pilih. Gitu. Ya, saya akan memilih satu orang lagi untuk bertanya kepada Pak Mario. Silakan Pak. Perkenalkan, nama saya Hanif Saifullah, saya dari Cirebon Pak Mario. Yes, Bapak Hanif. Oke. Satu hal yang saya alami adalah saya menjadi karyawan sudah cukup lama Pak Mario, 10 tahun. Dan saya sekarang sudah termasuk golongan yang sudah tidak, saya sudah bosan lagi jadi pegawai Pak Mario. Oke. Karena saya melihat sekeliling saya adalah banyak wirausahawan, Pak Haji dengan wirausahaan yang ide-ide biasa tapi beliau menjadi sangat kaya raya. Seperti itu. Dan pada saat saya punya ide tersebut, saya tidak mempermasalahkan, saya optimis kalau memang orang lain berkata tidak menjatuhkan mimpi-mimpi saya. Dan yang saya masalahkan, yang saya takut adalah saat saya berani, keluarga-keluarga terdekat saya, dari keluarga, dari istri, dari adik, ini tidak nutup, bisnisnya tidak baik. Jadi akhirnya ujung-ujungnya saya takut tidak laku lagi dan saya takut bangkrut Pak. Gitu kan ya. Jadi gimana caranya biar saya tidak takut atas bujukan orang terdekat saya supaya berani melangkah seperti beliau-beliau yang sudah pernah sukses Pak. Terima kasih. Oke. Ini tidak enak didengar dan agak lucu, tetapi penghalang utama bagi seorang profesional yang mau berbisnis adalah istrinya. Kenapa? Wirausaha itu seyogianya dilakukan sebelum umur 40. Sebelum anak-anak pendidikannya, kebutuhannya menjadi sebuah keharusan yang memaksa. Begitu semakin tua, istri menjadi semakin security oriented. Semakin mementingkan keamanan. Sedangkan suaminya mau tumbuh membangun opportunity. Inilah konfliknya. Suaminya mau kesempatan besar, istrinya mau keamanan dari gajian yang tetap. Nah, suaminya tidak dipercaya rencana-rencananya karena sering berubah pendapat, berubah ide, membatalkan rencananya sendiri, tidak pernah menyelesaikan yang dimulainya. Akhirnya istrinya belajar untuk tidak percaya dan menggunakan mantra, ingat nggak dulu? Ayo, betul. Iya, pasti istri mesti tanya gitu. Itu sebabnya
berhati-hatilah menyampaikan rencana kepada istri. Istri itu harapannya besar. Dia itu melihat Anda bukan fakta, Anda dilihat sebagai harapan. Itu sebabnya mau menikah dengan Anda. Kalau mau melihat kenyataan, kapan dia mau? So, kalau begitu, suami-suami yang mau berwirausaha, pikirkan sesegera mungkin. Sebelum biaya keluarga itu menjadi lebih pasti dan lebih besar. Kurangi bicara rencana yang tidak akan Anda laksanakan kepada istri. Wanita itu ahli sejarah. Dia mencatat dengan rinci kegagalan-kegagalan Anda. Oke? Itu bukan niatnya jahat, itu untuk memastikan Anda tidak salah lagi. Oke? Berikutnya, Anda tidak harus meninggalkan pekerjaan untuk berbisnis. Itu sebabnya jangan disebut pekerjaan sampingan. Disebut sebagai second income. Seperti dulu saya pejabat bank, second income saya adalah konsultan. Tambah lama, tambah tidak mampu berdua income, akhirnya berfokus kepada income sebagai konsultan. Akhirnya sebagai pembicara publik, dan akhirnya seperti sekarang menjadi pelayan publik. Gitu. Mudah-mudahan jelas ya Pak ya. Baik, sekarang saya akan mengajak Anda untuk mengikuti polling yang sudah kami siapkan. Silahkan diambil alat polling Anda. Anda harus memilih satu dari 3 pilihan ini. Apakah yang menurut Anda paling ditakuti orang muda menjelang masa dewasanya? A. Ketidakpastian sumber pendapatan. B. Ketidakjelasan cinta. Atau C. Belum tahu jalur karir yang pas. Tentukan pilihan Anda, A, B, atau C sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Di lock, kita berikan tepuk tangan untuk apapun pilihan Anda. Hasilnya akan segera kita kasih tahu kepada Anda sebentar lagi. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways.